Selamat pagi jemaat yang terkasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Sakarias Martin Tuarisa STH. Jemaat dipersilakan mengambil saat teduh. Jemaat, marilah menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita seraya memohon kepada Tuhan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apa yang ditinggalkan belalang pengeriap telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Demikian firman Tuhan kita yang membimbing kita dalam ibadah saat ini yang terambil dari Yoel pasal 4, pasal 1 ayat yang keempat. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertai juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merencanakan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepada-Mu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baruilah kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan.
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan menurut Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 yang menyatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang dimaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Shalom, stay at home adalah kegiatan yang sementara kita jalani saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jemaat GBG Shalom mencoba hadir bersama-sama memberikan penguatan bagi kita bahwa sebagai orang percaya kita tidak perlu putus asa. Kita adalah domba-domba Allah dan Allah adalah gembala kita. Dia akan memastikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Kita pun harus percaya kepadanya sebagai gembala yang baik yang akan selalu membimbing dan menuntun kita untuk menikmati hari-hari hidup di dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Ya, Bapak Ibu, saat ini Jemaat Shalom akan mempersembahkan sebuah lagu yang semoga lagu ini memberikan penguatan bagi kita, meyakinkan kita bahwa Allah akan selalu hadir sebagai gembala di tengah-tengah kehidupan. Gembala baik, bersuling dan merdu adalah bentuk dari kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dia ingin menenangkan hati kita, Dia ingin kita menjalani kehidupan karena Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan berkati kita dan selamat menikmati pujian dari Jemaat GBG Shalom Denpasar. Amin.
pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai telah benih. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan seduh, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu. Kuasa damai telah benih. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu. Kuasa damai telah benih. Kuasa damai telah benih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan kita saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, hidup yang Tuhan anugerahkan, dan kami boleh bersekutu di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Beri hikmat kepada kami, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu, dan mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Yoel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 12 yang menyatakan firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini di dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian.
Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berdilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai. Sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merah. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kabar semua baik dan luar biasa, karena kita masih bisa menyaksikan kembali siaran ini, di mana kita sama-sama semua berada dalam sebuah situasi dan kondisi dikatakan ini bencana dunia, di mana hampir seluruh dunia bergumul dengan penyebaran COVID-19 ini. Sepintas ada banyak kesaksian orang yang telah sembuh. Penyakit ini bukan sesuatu yang berbahaya, tetapi karena belum menemukan apa yang menjadi obatnya, kita belum menemukan vaksin untuk bisa menyembuhkan virus ini, maka ini menjadi sangat berbahaya. Saya membaca sebuah artikel pada awal tahun 1900, sebenarnya ada wabah yang jauh lebih luar biasa dan memakan korban yang sudah cukup banyak juga, yaitu flu Spanyol. Flu Spanyol itu dia memakan korban hampir puluhan juta, tetapi korban itu baru ada pada fase kedua. Gambarkan dalam pasal 1 ayat 4 yang gambarkan bagaimana belalang yang dalam 4 fase pertumbuhannya itu dia menghabiskan dengan luar biasa, membuat kerugian yang luar biasa, kerugian secara pangan yang terjadi pada saat itu di tengah-tengah kehidupan orang Israel luar biasa, hancur lebur dan tidak ada makanan dan minuman, dan tidak ada makanan bagi mereka. Bencana yang kedua pada pasal 1 ayat 9 itu bicara tentang kekeringan yang melanda. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa juga Bapak Ibu. Lalu yang ketiga di pasal 1 ayat 19 dan 20, kebakaran.
Nah, ketiga peristiwa ini terjadi setiap saat ketika kita berada dalam lingkaran informasi dan komunikasi yang begitu luar biasa. Hari ini kita dengar di sana kekeringan, tapi pada saat yang sama kita dengar juga di sini kebakaran. Dan saat ini seluruh dunia bergumul. Walaupun ada mungkin negara-negara yang survive. Tetapi apa yang terjadi dengan situasi dan kondisi ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihatnya dari kacamata iman dan percaya kita, apa yang dimaksud dengan apa yang Allah maksudkan dengan situasi dan kondisi ini. Kalau kita melihatnya, mungkin banyak orang tidak sadar, karena masih banyak orang yang berada dalam kondisi yang sehat, yang masih banyak orang yang bisa menikmati kehidupan kekeluargaan, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa beraktivitas. Tetapi satu hal yang terpenting di sini adalah bahwa ada banyak hal yang dibahas. Persekutuan kita sebagai orang percaya, kita harus berpisah. Kita harus bersekutu di rumah kita masing-masing. Lalu kemudian kita tidak bisa lagi sebebas dulu untuk bertegur sapa dengan siapapun, bercipika-cipiki, berjabat tangan. Semua harus dibatasi dengan social distancing. Lalu kemudian kemanapun kita harus bisa menjaga diri. Minimal hand sanitizer kita bawa. Paling tidak kita juga harus pakai masker. Apakah ini akan berhenti? Tidak. Ini akan berlanjut terus menjadi sebuah kebiasaan hidup yang baru. Lalu bagaimana kita melihat situasi dan kondisi ini? Apakah memang Allah menghukum kita atau Allah ingin mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik? Yoel memberikan gambaran dia sebagai seorang yang berada dalam situasi dan kondisi di mana umat mengalami pergumulan yang begitu luar biasa. Lalu Yoel menceritakan tentang apa yang terjadi itu. Yoel ingin supaya ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh umat. Umat harus berkumpul, umat harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Umat harus berteriak dan berseru kepada Tuhan supaya apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini bisa segera berlalu. Tetapi dibutuhkan kesungguhan hati, Bapak Ibu. Dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan komitmen yang kuat. Apakah memang betul kita ingin membaharui diri kita? Apakah memang betul kita sudah terdiri dalam proses yang kita alami saat ini? Atau sebaliknya kita melihat sebagai bagian dari hukuman Tuhan di mana kita harus melawannya? Atau kita melihat dengan sudut pandang yang berbeda bahwa ada konspirasi tertentu? Oke, apapun pandangan kita boleh. Tapi yang terpenting bagi kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita melihat ini sebagai proses alam mendidik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hampir semua orang mengalami dampak dari situasi dan kondisi ini. Ada orang yang harus dirumahkan dan kehilangan penghasilan. Ada orang yang dirumahkan tetapi masih ada penghasilan. Ada orang yang terus bekerja tetapi mereka tidak lagi menerima penghasilan penuh, baik dari gaji maupun dari lembur dan sebagainya. Sementara kebutuhan hidup itu tidak pernah berkurang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekeringan yang melanda dengan begitu luar biasa, lalu segala sesuatu yang musnah, lalu orang harus berkabung. Tuhan, kami harus bagaimana? Apakah kami harus pasrah dan sebagainya, Bapak Ibu? Banyak juga video, entah itu hoax atau bukan, tetapi orang mulai sadar bahwa saat ini yang dibutuhkan. Ketika orang mulai ada rasa takut itu mulai muncul, orang mulai membutuhkan Tuhan. Orang mulai berseru, Tuhan, Tuhan tolong kami, di mana Engkau? Tapi seruan itu bukan hanya sekedar untuk mengobati situasi dan
dalam rangka kesadaran bahwa kita memiliki pengetahuan yang jauh lebih banyak secara iman dan percaya bahwa di sinilah kita melihat Allah hadir dalam kehidupan kita. Di sinilah cara Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa dapat menjalani kehidupan ini dengan jauh lebih berkualitas, baik dalam kualitas iman maupun dalam kualitas hidup. Kalau kita bicara kualitas iman, maka kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kita tidak tahu yang kita hadapi ini tidak kelihatan, dimanapun dia ada. Tapi kalau dalam perlindungan Tuhan, ya kita percaya bahwa kita tidak akan sampai pada titik itu. Kalaupun ada saudara-saudara kita yang harus mengalaminya, ya itu proses. Itu proses, dan Tuhan ingin membuka mata kita melihat bahwa dalam perlindungan Tuhan ada begitu banyak orang diselamatkan. Tetapi dengan dalam perlindungan Tuhan juga ada cara Tuhan untuk memanggil seseorang kembali dalam kemuliaan. Yang pertama, yang kedua, oleh proses ini kita belajar untuk membuka mata kita melihat di kiri kanan kita. Hari ini mungkin kita bisa makan satu hari 3 kali, tetapi saudara-saudara kita di sekitar kita ada yang mungkin satu hari sekali. Kalaupun dia makan satu hari 3 kali, kebutuhan gizinya berbeda. Lalu dulu ketika kita mau pulang beraktivitas dan segala sesuatu, kita mungkin tidak peduli dengan yang namanya cuci tangan, yang namanya pakai masker, yang semuanya harus dibatasi. Pada akhirnya kita belajar bahwa inilah proses yang sesungguhnya. Allah yang mempersiapkan kita menjadi pribadi dan keluarga yang jauh lebih berkualitas. Ketika kita memelihara kualitas iman kita, maka kita akan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan lewat persekutuan-persekutuan yang kita bangun. Dan ketika kita membangun kualitas hidup, maka kita mampu untuk menghargai anugerah Tuhan dalam diri pribadi kita masing-masing, lewat kekuatan, lewat kesehatan, lewat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita mau melakukan yang terbaik itu bagi diri kita. Karena segala sesuatu yang ada dalam diri kita, kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yoel mengajarkan kepada bangsa Yehuda dan kepada kita semua beberapa hal yang penting. Yang pertama, Allah dapat memakai berbagai cara untuk dapat menyatakan kehendaknya dalam hidup manusia. Dengan kuasanya, dia juga dapat memakai berbagai peristiwa alam, termasuk dalamnya bencana, sebagai alat untuk menegur maupun mendidik umatnya agar hidup takut akan Dia dan memuliakan. Yang kedua, dalam menyikapi peristiwa bencana alam perlu umat dalam kesadaran diri sebagai bagian masyarakat dan bangsa Indonesia melakukan introspeksi diri, dan selanjutnya dalam persekutuan maupun dalam doa pribadi permohonan pengampunan dari Tuhan dan memohon pengasihannya untuk menolong para korban bencana alam maupun bencana kesehatan yang kita alami saat ini dan memulihkan keadaan kita pasca bencana nanti. Yang ketiga, dalam semua peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia, ternyata satu-satunya tempat untuk berharap dan bersandar hanya Tuhan Allah. Dialah satu-satunya yang dapat menolong umatnya dalam segala persoalan, tantangan, dan pergumulan yang dihadapi. Lalu yang keempat, dalam konteks pertumbuhan iman dalam keluarga, penting sekali peran orang tua juga menjadi pendidik utama dalam keluarga, mengajarkan nilai-nilai iman yang penting bagi anak-anak generasi muda, termasuk di dalamnya memberikan contoh bagaimana generasi muda dapat belajar dan dalam berbagai peristiwa, termasuk peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka. Dan yang terakhir, hari Tuhan dalam pandangan apokaliptik Israel berarti hari yang penuh dengan penderitaan, tetapi bukan umat Israel, tetapi bangsa-bangsa akan dihukum. Hari Tuhan didahului dengan bencana alam sebagai kesempatan pertobatan baik bagi bangsa-bangsa maupun orang Israel.
yang belum bertobat. Dalam perjanjian baru kita kenal dengan istilah eskatologi, kedatangan kembali Yesus sebagai Raja dan Hakim atas dunia untuk menghakimi setiap orang dan memberikan pengharapan kepada setiap orang yang tetap setia dalam kehidupan berimannya dari hari lepas hari. Jadi mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, paling tidak lewat peristiwa yang kita alami saat ini dengan merebaknya virus COVID-19 ini, harapannya supaya kita bisa introspeksi diri, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan apa yang utama, yaitu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya setiap langkah perjalanan kehidupan kita akan selalu dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali dan kita akan masuk dalam syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala lalu kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu, bersyukur juga untuk sapaan kebenaran firman, belajar dari peristiwa yang dialami oleh umat Allah lewat berbagai bencana yang mereka alami, baik belalang, kekeringan, bahkan sampai pada kebakaran yang meluluhlantahkan kehidupan umat Allah. Kelaparan dan penderitaan terjadi sana sini, namun di sanalah kami melihat bahwa bagaimana cara Tuhan mengajarkan umat-Mu, sama halnya dengan apa yang kami alami saat ini ya Tuhan. Ini cara Tuhan untuk mengingatkan kami agar kami belajar untuk mengintrospeksi diri dalam membangun hubungan secara pribadi dengan Allah sebagai Sang Pencipta dan Sang Pemilik kehidupan ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami diingatkan, mampukanlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman, agar kami mau belajar untuk mengintrospeksi diri kami masing-masing ya Tuhan. Karena hubungan kami dengan Tuhan adalah hubungan pribadi yang tidak bisa diukur dengan apapun ya Tuhan. Semua kembali kepada kesadaran kami masing-masing di dalam menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini hamba berdoa secara khusus bagi pelayanan yang boleh berlangsung saat ini ya Tuhan. Bapak berkati para pelayan, yakin, penatua, demikian juga ya Tuhan, pemandu lagu, organis, tim multimedia yang bekerja untuk mempersiapkan
ibadah ini ya Tuhan secara daring. Bapak berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah kami diberikan hikmat, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dimampukan untuk dapat terus melayani Tuhan yang penuh sukacita di tengah-tengah situasi dan kondisi ini. Dan lewat pelayanan ini kami juga dibentuk, kami juga dibaharui kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Berdoa juga ya Tuhan bagi saudara Jiris sebagai poster yang terlibat dalam pelayanan ini. Bapak berkati juga, berkati seluruh penatua, diaken, pengurus-pengurus pelkat dan komisi. Bapak berkati juga karyawan kantor, berkati juga panitia pembangunan, panitia malam dana, semua orang yang saat ini masih terus melayani, yang harus menunggu situasi dan kondisi agar semua kembali pulih. Bapak berkati dan mampukan kami semua berhikmat dan kesabaran bagi kami, sehingga biarlah kami berproses dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan lewat peristiwa ini nantinya ya Tuhan kami boleh belajar untuk jauh membangun kehidupan yang jauh lebih berkualitas, baik secara iman maupun dalam kehidupan sosial dan kehidupan pribadi kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Berdoa juga bagi keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat ini ya Tuhan. Bapak berkati jemaat-Mu di dalam seluruh tugas tanggung jawab, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, bahkan mereka yang terus bergumul untuk terus dapat melanjutkan hidup ini ya Tuhan. Bapak berkati setiap kami sebagai suami, setiap kami sebagai istri, setiap kami sebagai orang tua tunggal, setiap kami sebagai anak yatim, sebagai janda muda, sebagai orang-orang yang juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang Tuhan, para lansia, jemaat yang terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit, mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka membutuhkan kesembuhan dan pemulihan. Bapak berkati dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, beri kekuatan, beri kesehatan lewat makanan, minuman, lewat obat, penawar, lewat tangan-tangan para medis maupun keluarga yang membantu proses kesembuhan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, jemaat-Mu dalam berbagai aktivitas dan keberadaan mereka, Tuhan jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, di tengah-tengah kehidupan kami ada sukacita yang terus kami nikmati dari waktu ke waktu. Lewat pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan, Bapak berkati setiap jemaat-Mu. Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka sukacita, dan biarlah rasa syukur yang dinaikkan sungguh-sungguh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, bagi jemaat yang dengan setia memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan ya Tuhan. Bapak berkati ya Tuhan, biarlah persembahan yang mereka berikan tidak membuat mereka berkekurangan, tapi berkat Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini juga ya Tuhan kami berdoa bagi dalam kebersamaan krisis Kitchen Bali yang juga membantu jemaat dalam menopang kehidupan sehari-hari ya Tuhan, lewat bantuan sandang, makanan dan yang diberikan ya Tuhan. Biarlah apa yang diberikan ini sungguh-sungguh dapat bermanfaat bagi kehidupan jemaat, dan berkati setiap tangan yang dengan sukacita mau berbagi. Biarlah berkat Tuhan juga melimpah dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Bapak berkati Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan Bapak Wali Kota, Camat, secara khusus kami berdoa bagi Kepala Desa Tegal Kerta dan Tegal Harum, di mana jemaat ada dan berdomisili di dalamnya. Tuhan Bapak berkati seluruh perangkat desa yang terus bekerja juga bersama dengan seluruh gugus tugas percepatan pemutusan penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan, baik dari pusat sampai ke tingkat desa-desa adat yang ada ya Tuhan, terutama di Provinsi Bali ini, sehingga proses penyebaran virus COVID-19 ini dapat berhenti atau melambat, bahkan boleh hilang sama sekali dari kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, tenaga medis yang terus bekerja untuk mengobati pasien-pasien yang terinfeksi ya Tuhan, mereka yang dinyatakan positif terkena COVID-19. Bapak berkati
Berkati setiap para perawat ini, berkati kehidupan rumah tangga mereka, jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu pulihkanlah setiap pasien yang dinyatakan positif sebagai penderita COVID-19 ya Tuhan. Mereka dalam pengawasan baik orang maupun pasien ya Tuhan, biarlah Tuhan juga pulihkanlah mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepekan ke depan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan boleh pimpin, jaga, sertai dan pelihara. Tuhan boleh jauhkan kami dari segala susah bahaya maut sekalipun ya Tuhan. Lalu akhirnya ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menyatakan syukur melalui persembahan. Dengarlah pesan Alkitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berbiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Mari berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Be
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.